Oh gitu aja, itu aja. Oke, kita sudah record. Selamat malam, selamat pagi atau selamat sore bagi penonton video kami ini. Kami dari kelompok ME5F ingin mempresentasikan mesin pemimpin jagung, di mana dalam kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Daniel Pasaribu, saya sendiri, Marco Polo Siregar, Rizal Haryono Sianipar, Sardion J. Primanalu, dan juga Joel Pandapotan Sianturi. Yang mana saya sendiri di sini berperan sebagai moderator. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan bahas materi kita. Materi yang pertama, definisi, tujuan, dan keunggulan dari mesin pemimpin jagung. Kepada Rizal Haryono Sianipar, sudah bersedia untuk memaparkan? Baiklah. Oke, kepada Rizal, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Daniel Pasaribu sebagai moderator. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari mesin pemimpin jagung. Definisi dari mesin pemimpin jagung yaitu konseler atau mesin pemimpin jagung atau mesin perontok jagung adalah alat mesin pertanian yang digunakan sebagai mesin pemimpin jagung. Alat mesin ini bisa memisahkan biji jagung dari tongkolnya menjadi jagung pipilan. Yang kedua, tujuan. Alat mesin ini bisa memisahkan biji jagung dari tongkolnya menjadi jagung pipilan dengan kapasitas output kurang lebih 100 kg per jam. Adapun keunggulan dari mesin pemimpin jagung yaitu yang pertama, melepas atau memipil biji jagung dari tongkolnya. Yang kedua, menghemat waktu pemimpinan dengan kapasitas yang tinggi dibandingkan dengan cara manual. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hasil dari perontokan jagung. Hasil dari perontokan jagung ada dua, yaitu yang pertama biji jagung, yang kedua tongkol jagung. Adapun prinsip kerja dari mesin pemimpin jagung yang pertama yaitu berasal dari sumber tenaga, di mana sumber tenaga mengakibatkan transmisi menggerakkan puli dan belt, lalu puli memutar poros melalui belt sehingga poros memutar pisau pemipil. Adapun komponen mesin transmisi daya, yang pertama belt atau sabuk. Sabuk adalah bahan fleksibel yang melingkar tanpa ujung yang digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar, sehingga fungsi sabuk yaitu untuk menggerakkan poros. Yang kedua yaitu puli. Puli adalah pasangan elemen mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain. Yang ketiga, poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat. Poros berfungsi untuk mentransmisikan gerak berputar dan daya. Yang keempat, bantalan. Bantalan atau juga dikenal dengan istilah bearing atau lahar merupakan bagian atau komponen yang memiliki fungsi untuk menahan dan mendukung suatu poros untuk tetap pada dudukannya. Adapun dari komponen-komponen mesinnya, yang pertama itu motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sumber tenaga yang kami gunakan pada desain mesin pemimpin jagung ini adalah motor listrik. Yang kedua, pisau pemipil. Bentuk rancangan pisau pemipil berbentuk drum dengan beberapa mata pemipil. Adapun data teknis pisau pemipil jagung itu adalah sebagai berikut. Diameter drum 254 mm, panjang pisau 290 mm, panjang poros pisau 470 mm, tinggi mata pemipil 10 mm, diameter mata pemipil 8 mm, jumlah mata pemipil 60 buah. Yang ketiga yaitu hopper. Fungsi dari hopper sendiri adalah sebagai tempat masuknya jagung yang akan dipipil dan juga tempat sebagai penampung
jatuhnya biji jagung setelah dipipil. Yang kelima, yang keempat yaitu plak besi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal yang sudah memaparkan materinya. Cukup jelas tadi kita dengar penjelasannya. Untuk selanjutnya, materinya kepada Saudara Marco Siregar. Apakah sudah jelas mendengar? Sudah. Oke, pada Saudara Marco, saya persilakan untuk memaparkan materi proses yang terjadi pada mesin jagung. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Daniel. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada permesinan. Dalam memproduksi jagung, proses pemipilan ialah sangat penting. Karena proses pemipilan merupakan awal proses pengolahan buah jagung. Setelah jagung dipanen dan dikeringkan, proses selanjutnya adalah pemipilan. Pada dasarnya, memipil jagung hampir sama dengan proses perontokan gabah, yaitu memisahkan biji-biji dari tempat pelekatan. Jagung melekat pada tongkolnya, maka antara biji dan tongkolnya perlu dipisahkan. Alat pemipil jagung bertujuan untuk memisahkan biji dari tongkol buah sehingga diperoleh biji yang bersih. Untuk memisahkan tongkol dengan biji, alat pemikul jagung mekanis ini menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggerak dan prinsip kerja pemipil dilakukan antara permukaan jagung yang diam dan permukaan mata pemipil yang terus berputar atau dinamis, dan proses sortasi antara biji dan tongkol terjadi di mata pemipil. Untuk biji jatuh langsung ke bawah penampungan, saluran pengeluaran biji dan tongkol langsung diteruskan melalui saluran pengeluaran tongkol. Mekanisme alat ini, ketika alat digerakkan oleh motor listrik, maka puli pemipil dan puli gearbox berputar dengan bersamaan. Puli gearbox berfungsi untuk memperlancar masuknya jagung ke dalam rotor sehingga tidak terjadi penumpukan buah di saluran masuk. Sedangkan puli pemipil berfungsi memutar rotor yang dihubungkan oleh sabuk V dan memutar mata pisau pemipil langsung dengan jagung sehingga biji dan tongkol terpisah. Kemudian keluar melalui saluran pengeluaran biji dan saluran pengeluaran tongkol. Untuk alat pemipil jagung ini cukup membutuhkan satu orang operator dengan tenaga penggerak motor listrik sebesar 1 HP. Dalam pengoperasian, jagung harus dimasukkan satu persatu atau per tongkol ke dalam hopper sehingga butuh penyeragaman ukuran diameter tongkol jagung yang bisa dipipil dalam mata pisau pemipil. Untuk itu, dalam penyempurnaan masuknya jagung ke dalam mata pisau pemipil yang ditarik oleh 2 roller yang hanya membutuhkan rel bawah yang berputar sesuai dengan kinerja tenaga penggerak, sedangkan bagian atas hanya sebagai penahan jagung agar tidak bergeser. Untuk menggerakkan alat ini digunakan 2 puli, yaitu puli pemipil dan puli gearbox. Mekanisme alat ini, ketika alat digerakkan oleh motor listrik, maka puli pemipil dan puli gearbox berputar dengan bersamaan. Puli gearbox berfungsi untuk memperlancar masuknya jagung ke dalam rotor sehingga tidak terjadi penumpukan buah di saluran masuk, sehingga puli pemipil berfungsi memutar rotor yang dihubungkan oleh sabuk V dan memutar mata pisau pemipil langsung dengan jagung sehingga biji dan tongkol terpisah kemudian keluar. Baik, sekira sudah cukup materi yang sudah disampaikan oleh
Saudara Marco, untuk pemaparan analisa desain dan juga penjelasan dari tabelnya, apakah akan dibacakan oleh Saudara Jeffrey? Apakah Saudara Jeffrey sudah bersedia? Siap. Oke, terima kasih. Silakan Saudara Jeffrey, paparkan materi Anda. Baik, saya akan memberikan keterangan tentang analisa desain berdasarkan data-data yang sudah kami peroleh. Kami menggunakan fitur sumber tenaga dengan solusi-solusi motor bensin, motor diesel, motor listrik, dan manual. Sumber tenaga motor bensin dengan rangka utama bis pejal, transmisi daya, puli, dan belt, landasan komponen rangka mesin, poros, kami menggunakan baja karbon pejal, mata pisau pencacah dinamis dengan mata pisau mesin potong, mata pisau statis dengan kami menggunakan mata pisau ketam, dan corong pengeluaran menggunakan stainless steel. Sumber tenaga motor diesel dengan rangka utama besi siku dengan transmisi daya, sprocket, dan rantai. Pengumpanan dengan menggunakan secara vertikal dari plat poros, kami menggunakan besi pejal. Mata pisau pencacah dinamis, kami menggunakan plat tebal 0,2 cm bentuk mata pisau statis, kami menggunakan mata pisau handmade. Corong pengeluaran, kami menggunakan plat besi. Dengan fitur sumber tenaga motor listrik, kami menggunakan rangka utama dari pipa besi dengan transmisi daya gear, pengumpanan, pisau tempat, dan corong pengeluaran kami menggunakan seng. Adapun alasan-alasan kami dalam memilih mesin listrik sebagai alternatif kerja kami itu, satu, komponen-komponen lebih sederhana dibandingkan mesin diesel dan bensin. Perawatan yang relatif mudah, terus mampu bekerja dengan cepat. Sumber energi yang dominan lebih irit dibandingkan yang lain. Biayanya lebih ekonomis. Sekian analisis desain dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kita sudah dengarkan tadi alasan-alasannya serta solusi-solusi dari poin A, B, C, dan D yang sudah dipaparkan dalam tabel ini. Saya kira sudah cukup jelas alasan mengapa memilih pada opsi C. Untuk materi selanjutnya, akan kita bacakan sampai pada akhirnya kesimpulan. Untuk kesimpulan, kepada Saudara Joel Pandapotan Sianturi, apakah Saudara sudah bersedia? Siap, bersedia. Ya, pada Saudara Joel, Oke. saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan kesimpulan daripada penelitian yang kami buat. Yaitu kesimpulan yang didapatkan pada penelitian rancang bangun mesin pemipil jagung adalah proses pemisahan biji jagung dengan tongkol jagung. Yang kedua adalah poros yang digunakan pada pisau pemipil mempunyai spesifikasi yang sama berdiameter 8 mm, ukuran panjangnya 290 mm, dan jumlah mata pemipil 60 buah. Mesin ini dibuat melalui hasil perhitungan analisa teknik, meliputi semua komponennya dengan beberapa macam bahan, diantaranya adalah stainless steel, tabung aluminium, dan plat. Mesin ini bekerja dengan sistem kerja kontinu yang dapat digunakan sesuai fungsinya. Kapasitas efektif penggilingan jagung mencapai 100 kg per jam dengan menggunakan motor penggerak. Keempat adalah daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor listrik sebesar 1 HP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai pada penghujung dari presentasi ini. Kepada Bapak Alexander Sebayang, selaku dosen pengampu, video ini kami tujukan. Semoga dari keterbatasan kami untuk membuat video ini, Bapak dapat memakluminya, dan kami juga memohon maaf atas pengerjaan kami yang sangat mendesak, dan juga video kami ini yang sangat-sangat terbatas. Karena memang Pak, kami boleh jujur, di antara kami memiliki keterbatasan untuk mengedit, dan juga waktu yang sangat mepet, sehingga kami memilih opsi ini. Semoga Bapak dapat memaklumi hasil pengerjaan kami, dan memberikan nilai yang pantas dan selayaknya yang kami terima, dan kami yakin itu pasti yang terbaik. Pada Bapak Alexander Sebayang, kami mohon maaf sebesarnya Pak, terima kasih.
Sekian dulu untuk persentase yang bisa kami paparkan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku moderator mewakili teman-teman pemateri lain. Dan selamat malam.